Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada suatu malam di bulan Ramadan, di hadapan para sahabat tampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum-senyum sendiri. Hingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang membuat baginda senyum-senyum sendiri?" Lalu Nabi mengatakan, "Apakah engkau tidak tahu?" "Tidak ya Rasul." Nabi mengatakan, "Aku baru saja ditampakkan oleh Allah pemandangan padang mahsyar. Pada hari itu ada seorang nabi yang naik surga sendirian, tidak membawa umatnya. Nabi Adam membawa umatnya 40 orang. Nabi Nuh membawa umatnya 80 orang. Nabi Musa membawa umatnya 120.000 orang. Tapi ini ada nabi yang masuk surga, tidak satu pun membawa umatnya. Ingin tahu kisahnya para sahabat? Ya Rasul, inilah Nabi Sam'un, nabi dari kalangan Bani Israel. Di satu sisi aku senang, kata Nabi, karena nabi ini masuk surga. Tapi yang membuat aku senyum sendiri, nabi ini tidak membawa satu umat pun, tapi justru membawa pedang. Inilah Nabi Sam'un, nabi dari kalangan Bani Israel yang mendapatkan tugas dari Allah untuk berdakwah di negeri Romawi, di mana kekaisarannya sangat berkuasa dan dolim. Sendirian berdakwah. Maka wajar kalau Allah memberikan 2 mukjizat kepada Nabi Sam'un. Mukjizat yang pertama adalah pedang. Namanya pedang liha jamal, yang terbuat dari rahang unta. Meskipun pedangnya kecil, tapi inilah mukjizat. Dengan pedangnya mampu mengiris makanan apa saja, termasuk daging. Ibarat sendok, tinggal makan dengan menggunakan pedang itu. Bahkan lebih dari itu, ketika haus, Nabi Sam'un bisa minum dari pedang ini, karena pedangnya dapat mengeluarkan air, persis seperti cangkir atau botol. Mukjizat yang kedua adalah rambutnya. Nabi Muhammad menggambarkan rambutnya Nabi Sam'un sangat panjang, dan ketika berdiri sampai lengser ke tanah dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan 2 mukjizat inilah Nabi Sam'un berdakwah di negeri Romawi. Dan sering terjadi peperangan. Karena mukjizat,
hanya dengan satu pedangnya saja mampu menebas musuh langsung 1000. Berbeda dengan pedang-pedang lain, satu tebas, satu nyawa, tebas lagi, satu nyawa. Pedang lihat zaman ini, sekali tebas, langsung yang terbunuh 1000. Maka sangat ribut dan ribet. Kaisar Romawi bagaimana cara mengalahkan satu orang ini. Maka pikir-pikir, carilah jalan dan ketemu. Bagaimana caranya? Melibatkan istrinya yang namanya Delilah, yang kebetulan masih berbeda agama dengan Nabi Sa'un. Dibujuklah istrinya dengan berbagai macam perhiasan, diberi emas, perak, rumah, kendaraan, termasuk gaji dari kerajaan yang cukup, dan ternyata istrinya tergiur. Maka mulai malam itu direncanakan suatu rencana bagaimana cara melemahkan Nabi Sa'un dan nanti diserahkan kepada Kaisar Kerajaan Romawi. Ditunggunya satu malam, Sa'un tidak tidur-tidur karena memang orangnya rajin beribadah, terutama sholat malam. Maka malam pertama gagal. Tidak putus asa, malam kedua ketika Sa'un tertidur, diikatlah tangannya dengan tali yang sangat kuat. Dan Sa'un terbangun lalu mengatakan, "Wahai istriku, kenapa kau mengikat tanganku?" Kata istrinya, "Hanya sekedar ingin tahu seberapa kekuatannya." Maka hanya dengan satu teriakan putuslah tali yang sangat kuat itu. Malam kedua juga gagal. Malam yang ketiga dicobanya lagi. Samsun diikat bukan dengan tali, tapi dengan rantai besi yang besar. Terbangun juga. Dan istrinya juga menjawab dengan jawaban yang sama, "Aku hanya ingin mengetahui kekuatan suamiku." Maka Sa'un dengan satu hentakan saja putus rantai yang terbuat dari besi. Gagal lagi malam yang ketiga. Datanglah malam yang keempat. Mulai bertanya-tanya istrinya untuk memancing di mana letak kelemahannya. Tanpa sadar Sa'un memberitahu karena bujukan istrinya yang berjanji akan merahasiakan kalau nanti tahu kelemahannya, dikhawatirkan orang tahu. Sehingga Sa'un pun memberitahu kalau kelemahannya ada pada kekuatannya, yaitu rambutnya. Lalu bagaimana caranya? Diikatkannya tangan dan kaki langsung dengan lehernya, dengan rambutnya yang kuat. Maka Nabi Sa'un terbelenggu oleh rambutnya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, istrinya segera melapor ke kerajaan. Kaisar datang dan dibawanya Sa'un ke kerajaan. Diarak, hadirin sekalian, dipentang di antara dua tiang yang besar, kemudian dimutilasi. Jadi kasus mutilasi tidak cuma di zaman sekarang, dari dulu sudah ada. Malah pelakunya adalah penguasa, pemimpin yang berkuasa ketika itu melakukan mutilasi. Telinganya diiris, hidungnya disobek, matanya dicukil, tangannya dipotong, kakinya juga dipotong hingga cacat. Dalam kondisi kritis seperti ini, Allah kirim malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menawarkan pertolongan. "Apa yang kau minta, wahai Nabi Sa'un?" Nabi Sa'un menjawab, "Saya hanya minta satu saja, kembalikan kekuatanku untuk menghancurkan kerajaan Kaisar Romawi." Dipenuhi permintaannya, maka kembali sempurna lagi kekuatannya, dan dengan dua tangannya saja mampu mengangkat, menghancurkan, memporak-porandakan kerajaan Romawi. Hari itu semuanya tewas. Rajanya, perdana menterinya, bala tentaranya, pasukannya, termasuk istrinya yang sangat berharap mendapatkan emas, perak, rumah, kendaraan, dan gaji, semuanya sirna, bahkan dirinya tewas. Tinggallah Sa'un sendiri selamat dari bencana itu. Dan Sa'un berjanji, "Mulai saat ini aku akan melakukan ibadah malam selama 1000 bulan, termasuk berpuasa selama 1000 bulan juga." Konon kisah selanjutnya, Nabi Sa'un berhasil melaksanakan sumpahnya. Maka namanya masyhur dengan sebutan Nabi 1000 bulan. Nah, begitulah para sahabat kisah dari Nabi Sa'un
yang masuk surga sendirian, tidak membawa umat, justru membawa pedang. Dan Nabi Sam'un berhasil menunaikan ibadah, puasa dan sholat malam selama 1000 bulan. Setelah Nabi mengatakan dan menceritakan kisah ini, para sahabat yang berada di sebelah kanan saling berlomba-lomba, "Ya Rasulullah, aku ingin seperti Nabi Sam'un, aku akan ibadah malam selama 1000 bulan." Begitu pula para sahabat yang berada di sebelah kiri berlomba-lomba, "Ya Rasulullah, aku ingin seperti Nabi Sam'un yang mampu berpuasa selama 1000 bulan." Nabi terhentak sebentar, kemudian dalam keheningannya Allah kirim malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Nabi, "Wahai para sahabatku, tidak usahlah ibadah malam 1000 tahun, 1000 bulan seperti Sam'un. Tidak usahlah berpuasa 1000 bulan seperti Nabi Sam'un. Dengan ayat ini, wahai para sahabat, kita bisa mendapatkan kemuliaan yang lebih. Namanya malam Lailatul Qadar. Sekali saja mendapatkan malam ini, sama saja mendapat kemuliaan yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah hadirin, inilah sejarah, kisah, riwayat, asbabun nuzulnya surat Al-Qadar, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan keutamaannya, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih praktis, ekonomis, efisien dan efektif daripada amalan yang dilakukan oleh Nabi Sam'un alaihi salatu wassalam. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, perkara kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar sampai hari ini masih misteri. Hadis yang masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sendiri, yang meriwayatkan kalau Nabi pernah bersabda, jatuhnya malam Lailatul Qadar adalah setelah tanggal 20 di malam ganjil. Berarti tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Hadirin, hati-hati dengan hadis ini. Bukannya kita tidak percaya, ini hadis kuat, tetapi jangan sampai terjebak dengan sifat dan sikap apatis. Nanti pas tanggal ganjil saja rajin ibadah. Siapa tahu Allah mau berkuasa menurunkannya justru di tanggal gelap, di tanggal genap. Maka hadirin, saya tunjukkan satu hadis lagi yang lebih kuat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, orang peringkat 1 dan 2 yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis sahih. Aisyah nomor 4, yang nomor 3 Anas bin Malik. Ini orang nomor 1 dan nomor 2 Bukhari Muslim mengatakan sepatutnya bagi setiap mukmin mencari Lailatul Qadar di keseluruhan 10 hari terakhir Ramadan yang ada.
tanpa memilah-milah mana malam yang ganjil dan genap, sebagaimana Nabi bersabda, bersemangatlah mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, tidak cuma di malam ganjil. Sebab bisa jadi pula Lailatul Qadar dihitung dari malam yang tersisa, sebagaimana Nabi juga pernah bersabda, bisa jadi Lailatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa, bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa, bisa jadi pula pada 5 hari yang tersisa, bisa juga pada 3 hari yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jika bulan Ramadan ternyata 30 hari, berarti malam ke-30 adalah malam yang menggenapi. Jika dihitung dari hari terakhir, maka malam ke-22 berarti 9 hari yang tersisa. Malam ke-24 berarti 7 hari yang tersisa. Inilah yang ditafsirkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis sahih. Inilah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa memilah-milah hari ganjil dan hari genap. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk memenuhi 10 malam terakhir Ramadan dengan ibadah, sehingga kita dapat meraih keistimewaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.